Menanyakan informasi kepada Anda, Desi. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Pasar Badung, Bali untuk meninjau langsung lokasi yang terdampak banjir yang cukup besar pada beberapa hari lalu. Ada beberapa menteri yang kami dapatkan informasinya mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meninjau langsung lokasi terdampak banjir di beberapa wilayah di Bali, termasuk juga dengan Gubernur Bali, Kapolda, dan juga Panglima TNI yang ikut terbang ke Bali untuk mendampingi Presiden meninjau sejumlah titik terdampak banjir di Bali. Tadi kami dapatkan informasi dari jurnalis Kompas TV bahwa akibat banjir yang terjadi di Bali pada 9 September 2025, hingga saat ini ditemukan 18 korban meninggal dunia. Sementara itu datanya awalnya 2 orang dilaporkan hilang, namun informasinya bertambah lagi, laporan ada 3 orang di kawasan Badung, Bali yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Namun jumlah tersebut masih harus dikonfirmasi lagi apakah benar jumlah total ada 5 hingga kini orang yang masih atau dilaporkan masih hilang. Sebelum Presiden tiba, tadi kami juga melihat visual terbaru bagaimana personil atau tim gabungan dari TNI, Polri, dibantu dengan petugas dan juga masyarakat setempat bergotong royong membersihkan lumpur dan material yang terbawa arus banjir, terutama di beberapa bangunan, ruas jalan utama dan juga pasar. Sementara itu, di Pasar Badung, Bali, tadi transaksi atau aktivitas jual beli juga sudah mulai terlihat kembali normal. Beberapa pedagang sudah mulai membuka lapak dagangannya di dalam pasar, namun di bagian basement begitu atau lantai dasar belum bisa digunakan secara maksimal atau dilakukan secara keseluruhan karena memang lumpur dan juga material yang terbawa arus banjir masih belum bisa dibersihkan. Sehingga beberapa pedagang yang memiliki lapak dagangan di lokasi tersebut memilih untuk tetap berjualan tapi di pinggir-pinggir jalan di sekitar wilayah Pasar Badung, Bali. Sementara itu, informasi yang juga kami dapatkan dari jurnalis Kompas TV yang berada di Denpasar, Bali, sejumlah ruas jalan utama hingga saat ini sudah dapat dilalui oleh kendaraan atau sudah kembali normal. Meski demikian, pembersihan masih terus dilakukan oleh petugas atau tim gabungan TNI Polri beserta dibantu dengan masyarakat setempat. Dan saat ini saudara, Presiden telah tiba di Denpasar, Bali untuk meninjau sejumlah titik yang terdampak banjir besar di kawasan Denpasar, Bali. Presiden bertolak ke Bali setelah kunjungannya ke Doha, Qatar, dan tadi pagi tiba di tanah air, kemudian langsung bertolak ke Bali didampingi oleh Panglima TNI, sejumlah jajaran menteri, kepala BNPB, dan juga Gubernur Bali. Adapun beberapa wilayah yang ditargetkan menjadi lokasi tinjauan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga terdampak banjir cukup besar, diantaranya adalah di Jalan Sulawesi, Daupuri Kangin, Pasar Badung, Kota Denpasar, kemudian Pasar Kain Denis, dan juga di beberapa lokasi yang menjadi titik pengungsian warga yang terdampak banjir.
Kita lihat juga saudara, sejumlah warga memadati pinggir jalan di sekitar Pasar Badung di wilayah Denpasar, Bali untuk melihat kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang telah tiba saat ini dan sebentar lagi akan turun dari mobilnya untuk meninjau wilayah terdampak di Pasar Badung, Bali. Dan saudara, kita akan tanyakan informasi lebih lanjutnya kepada jurnalis Kompas TV Nandang Astika di Pasar Badung, Bali. Selamat siang Nandang. Anda sudah melihat kehadiran Presiden di sana. Apa saja agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Badung, Bali? Ini memang Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di kawasan Pasar Badung dan sekarang mobil yang dikendarai oleh Presiden juga sudah tiba dan berhenti di jalan Gajah Mada Denpasar. Sementara Presiden bersama rombongan melakukan peninjauan di sekitar lokasi bekas di tempat lokasi banjir seperti itu, dan saat ini juga dilakukan pemeriksaan peninjauan itu oleh Presiden seperti itu, Imron. Jadi di sini masyarakat pun juga sudah mulai ramai memadati karena juga ingin melihat langsung ya, sepertinya sangat dari tadi pagi bahkan setelah mendengar informasi kedatangan Presiden, masyarakat Kota Denpasar pun juga sudah mulai mendatangi di kawasan Pasar Badung di Jalan Gajah Mada ini. Seperti ini, Imron. Nandang, dapat Anda gambarkan separah apa sebenarnya terjangan banjir pada saat itu yang menerjang Pasar Badung? Ya, memang kalau kondisi kerusakannya di Pasar Badung ada ditemukan sejumlah titik fasilitas umum yang terganggu atau yang mengalami kerusakan, tetapi yang lebih parah adalah luapan air yang masuk ke dalam basement dan lantai 1 pasar hingga merendam kios dan lapak pedagang yang mengakibatkan kerugian cukup besar bagi para pedagang. Bahkan sejumlah pedagang pun mengatakan kerugian mereka mengaku sampai 50 juta untuk satu kios seperti itu. Dan ketinggian air yang mencapai 2 meter membuat material-material seperti lumpur dan lain sebagainya itu tertimbun cukup padat dan tebal sehingga proses pembersihan pun cukup sulit dilakukan. Bahkan warga atau pedagang ini dibantu oleh TNI Polri melakukan sejak kejadian hingga hari ini pun belum, istilahnya semua titik itu belum bisa sampai bersih. Itu masih banyak timbunan-timbunan lumpur yang menutup lapak dan kios-kios pedagang. Imron. Nandang, dari data 18 korban meninggal dunia yang ditemukan hingga saat ini terkait dengan terjangan banjir yang melanda wilayah Bali dan sekitarnya. Lalu apakah dari 18 korban yang ditemukan meninggal dunia itu termasuk data korban yang meninggal yang ditemukan di dekat atau di sekitar Pasar Badung, Bali? Iya, dari berdasarkan data yang dirilis oleh BNPB, sejumlah 18 korban, itu memang diantaranya juga korban yang dinyatakan hilang dan terseret dari Pasar Kumbosari ataupun dari titik lain di Kota Denpasar seperti di kawasan Greenkori, Ubung, Denpasar Utara. Dan seperti tadi dari data yang berhasil saya himpun dari posko pengaduan di Pasar Kumbosari, mereka mencatat ada 10 pedagang yang hilang terseret arus pada saat kejadian itu, dan 4 orang sudah ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 5 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan hingga saat ini masih ada 1 orang pedagang yang hilang dari Pasar Badung itu belum ditemukan atau masih dilakukan pencarian. Nandang, lalu bagaimana aktivitas jual beli di sana? Apakah sudah normal kembali? Para pedagang sudah bisa membuka lapak dagangan mereka atau bagaimana? Ya, untuk aktivitas jual beli, Imron dan saudara, memang dari tadi pagi aktivitas jual beli sudah, atau dari tepatnya dari kemarin aktivitas jual beli sudah mulai kembali dilakukan oleh sejumlah pedagang. Namun ini masih sebagian kecil saja karena itu hanya bagi pedagang yang ada di Pasar Badung, terutama yang di lantai atas seperti di lantai 2 atau di lantai 1-nya, sementara yang di lantai dasar mereka masih belum bisa melakukan
kegiatan apapun selain menunggu proses bersih-bersih yang dilakukan oleh petugas dari TNI maupun dari petugas kepolisian dan instansi terkait. Sementara yang di Pasar Badung, maksudnya yang di Pasar Kumbasari, aktivitasnya cenderung lebih kosong gitu karena yang di Pasar Kumbasari ini aktivitas jual belinya lebih banyak yang ada di kawasan lantai dasarnya, yang di mana lantai dasar ini tertimbun atau terendam air setinggi lebih dari 2 meter, sehingga pedagang pun masih belum bisa melakukan aktivitas jual beli dan hanya masih menunggu dan melakukan bersih-bersih, termasuk mencari barang-barang mereka yang bisa diselamatkan. Walaupun demikian, banyak pedagang yang mengatakan bahwa banyak barang bahan dagangan mereka yang sudah tidak bisa terselamatkan karena di Pasar Kumbasari ini didominasi oleh pedagang-pedagang bahan-bahan upakara umat Hindu di Bali yang terbuat dari bahan-bahan seperti dedaunan, baik itu daun kelapa maupun daun ental, sehingga ketika terendam banjir, kondisi barang-barang tersebut akan rusak seperti itu, Imron. Baik, lantai dasar dan juga basement masih terendam lumpur hingga masih belum bisa digunakan secara maksimal. Sementara itu lantai 2 pasar sudah dapat dilakukan aktivitas jual beli seperti biasanya. Berarti aliran listrik juga sudah kembali normal ya, Nandang ya? Ya, Imron, kalau untuk aliran listrik memang sudah di sebagian titik memang sudah kembali normal, sudah bisa diaktifkan, tetapi juga sejumlah kios pun di lantai 2 di Pasar Kumbasari itu tetap belum beroperasi karena walaupun posisinya di lantai 2 tetapi sempat ada air yang meluap, karena tingginya air yang meluap itu sempat menggenangi di beberapa titik di lantai 2 dan membuat dagangan mereka itu basah. Dan kalau untuk di lantai 2 ini lebih ke penjual berupa pasar seni atau art shop seperti itu, Imron. Jadi di sana banyak seperti baju-baju khas Bali, kemudian kerajinan-kerajinan yang biasa diburu oleh wisatawan, dan beberapa pedagang pun dari kemarin terlihat juga mulai mengambil baju yang basah, dan ada juga yang sebagian orang langsung menjemur di sekitar kios mereka. Dan tadi saya juga sempat bertemu dengan 2 orang wisatawan gitu, mereka ternyata juga tidak mengetahui peristiwa banjir yang terjadi di Pasar Kumbasari, dan dia pun kaget ketika berencana datang untuk berbelanja, tetapi kondisi pasar masih dalam tutup dan belum beroperasi pasca banjir itu. Seperti itu, Imron. Tadi ada katakan masih ada 1 orang dari 10 orang yang terseret arus banjir begitu.